Ya, pertama-tama buka dulu examnya, lalu startkan fhd.mysql-nya, lalu buka command from, lalu di dalam command from kita ketikkan cd exam. Nah, exam _mysql di sini fungsinya untuk membuka MySQL-nya. Lalu kita memanggilnya dengan MySQL min root. Nah, di sini saya akan melihat database yang saya telah buat karena di sini saya sudah membuat database, maka saya ketikkan was bab 10. Use was bab 10. Lalu di dalam database was bab 10, saya akan membuat tabel T provinsi. Nah, di dalam tabel T provinsi terdapat adanya field yang bernamaan ID provinsi dengan tipe data integer dan batasnya 5, kita nolkan saja. Ini merupakan primary key. Oke, selanjutnya adanya provinsi dengan tipe data varchar dengan tipe data dengan batas 50, nolkan saja. Lalu kotanya varchar, tipe datanya 50, not null. Ya, berhasil. Lalu saya di sini akan membuat tabel T identitas atau tabel identitas. Tapi saya beri nama tabelnya T identitas. Oke, kita isi ya. Untuk mengisi sebuah tabel, kita harus membuat kurung buka dulu ya. Lalu di dalam tabel T identitas adanya field ID identitas dengan tipe data char atau karakter dengan batas 12, 0. Ini merupakan primary key, tetapi saya akan tulis primary key-nya nanti di bawah saja. Lalu selanjutnya ada name dengan tipe data varchar, batasnya 40, not null. Lalu selanjutnya ada di gender, saya enumkan saja, pilihannya ada M atau F, male atau female. Lalu flash dengan tipe data varchar, batasnya 40, nolkan saja. Selanjutnya ada birthday dengan tipe data date. Lalu address, alamat, ada atau alamat sama-sama saja ya. Dengan tipe data varchar dengan batas 50, saya nolkan saja. Selanjutnya ada ID provinsi. Nah, ini ID provinsi merupakan primary key juga di dalam tabel T identitas dan merupakan foreign key atau referensi dari tabel provinsi yang berada di tabel T identitas. Oke, selanjutnya ada field about text. Ya, tipe datanya teks, lalu saya akan tuliskan primary key-nya, yaitu ID identitas dan ID provinsi. Oke, saya tuliskan lagi, foreign key-nya yaitu ID provinsi. Oke. Dan referensinya yaitu dari tabel provinsi, T provinsi ya, karena saya menamai tabel tersebut T provinsi. Ya, foreign key-nya yaitu field ID provinsi. Oke, berhasil. Di sini saya akan melihat dulu tabel T provinsi. Membuat dulu ya. Membuat atau menambahkan field nomor telepon pada tabel identitas dengan ketikan alter table T identitas add nomor telepon tipe data integer dengan batas 20. Oke, berhasil. Selanjutnya saya akan melihat ya isi field pada tabel T provinsi ada apa saja. Oke, DSC T provinsi. Oke, nah ada ID provinsi, provinsi, dan kota. Di sini saya akan mengisi field tersebut dengan yang saya sudah dapatkan datanya, yaitu dengan ketikan insert into nama tabel T provinsi. Nah,
Kemudian value isi fieldnya yaitu ID provinsi diisikan dengan 1, provinsi diisikan dengan DKI Jakarta, lalu kotanya yaitu Jakarta. Oke. Bentar. Nah, Jakarta. Oke. Selanjutnya, ketikkan lagi insert into tab provinsi value dengan ID provinsinya tetap harus beda ya, 2, dan provinsinya Banten, kotanya Banten. Oke, selanjutnya ada ID provinsinya 3, provinsinya Jawa Barat, dan kotanya Bandung. Biar cepat saya salin-salin saja ya. Nah, di sini ID-nya 4, Jawa Tengah, provinsinya Semarang, dan kotanya. Oke, selanjutnya ketikkan lagi insert tab provinsi values. 5. Lanjut, saya isi dengan provinsinya Lampung. Selanjutnya kotanya juga Lampung. Nah, berhasil. Oke, saya ketikkan lagi insert into tab provinsi value-nya, ID-nya 6, itunya daerah istimewa Yogyakarta, kotanya Yogyakarta. Oke, kita di sini lihat dulu tabel identitas. Nah, seperti ini ya. Tadi sudah ya, saya isi 5, 6 saja yang tabel provinsi. Oke, saya akan isi tabel identitas dengan ketikan sama insert into identitas, value-nya, ID identitasnya yaitu 09102084. Nah, Widodo namanya, gendernya male, place-nya address, birthday-nya 1987, bulan 12 tahun bulan 12 tanggal 15. Addressnya alamatnya di Sleman dengan ID provinsi 5. Kita isi aja buatnya biodata Widodo dan nomor teleponnya ya. Oke. Ulang seperti yang tadi ya. Kita harus benar-benar komanya harus setiap field harus diberikan koma ya. Dan harus ada tanda kutipnya. Oke. Saya akan isi 5 atau 6 saja sih. Dan di sini ID identitasnya itu tidak boleh sama ya. Karena kalau sama itu bukan primary key. Nah, harus berbeda jadi itu primary key. Lihat ya yang saya buat ID identitasnya sangat berbeda ya, berbeda satu sama lainnya. Oke. Oke.
Nah, di sini juga foreign key-nya kan itu ID provinsi. Nah, itu ID provinsi itu harus sama dengan yang tadi kita buat. Isinya harus sama. Misalkan tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih salah satunya gitu. Gak boleh kita membuat ID provinsi yang baru gitu. Kalau mau juga kita isi dulu fill yang itu. Oke, selanjutnya udah tadi saya buat ya. Isi fill yang ada di tabel identitas. Lalu saya akan lihat tabel provinsi ya. Nah, di sini fill fitnya sudah diisi. Kemudian saya akan melihat tabel identitasnya. Nah, ini ada tabel identitasnya. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membuat tabel yang baru, yaitu tabel kabupaten. Dengan cara ketikkan create table T kabupaten kurung buka, ada ID kabupaten. ID kabupaten ini merupakan primary key ya, karena tidak boleh sama dengan ID yang lainnya. ID yang lainnya. Oke, selanjutnya ada kabupaten dengan tipe data varchar dengan batas 50, dan saya akan mengambil ID provinsi integer 50. Lalu saya tuliskan ya primary key-nya ID kabupaten. Nah. Oh ini nih ada, sorry ada ini nih. Oke, ID kabupaten sama ID provinsi ya, primary key-nya. Karena nilai yang unik ID primary key dan primary key itu. Nah, ID provinsi ya. Foreign key-nya referensinya dari tabel provinsi. Fill-nya yaitu fill foreign key-nya yaitu ID provinsi. Belit-belit ya bicaranya. Oke. Selanjutnya kita isi tabel kabupatennya dengan cara ketikkan insert into nama tabel yaitu T kabupaten value. Nah, kita isi ID kabupatennya berapa ya? 10 aja ya. Harus ini biar ingat. Nah, di sini apa ya? Kita isikan ID provinsinya 3, kabupaten. Oh iya. Ini harusnya ID kabupaten dulu, kabupaten, kemudian ID provinsi. Kebalik saya. Oke, saya salin saja biar cepat. Saya tukar kabupaten dulu. Nah, seperti ini. Berhasil deh. Oke, saya salin ya biar cepat. Nah, ganti aja isi fillnya di ID kabupatennya 1011, nama kabupatennya Serang, itunya 3, berapa 2 ya? Oke, insert lagi salin aja 10, 12, nama kabupatennya Lampung Tengah. Oke, udah isi Lampung Tengah. Kemudian ID provinsinya 5. Oke, saya isi lagi. Cukup 5 saja ya. Saya akan isi. Kalian bisa lihat ya. Nah, ID-nya 1013, kabupatennya Lamongan, ID provinsinya 4. Oke, baru berapa nih? Baru 4. Oke, kita buat lagi. Insert into T kabupaten value 1014, itunya Solo,
berapa ya? ID provinsinya 6. Oke, next. Nah, select from, kita lihat ya, tabel kabupaten. Nah, ini tabel kabupaten yang sudah diisi fill-fillnya. Oke, selanjutnya kita buat, di sini saya akan menormalisasikan tabel-tabel tersebut. Ya, tetapi nanti ya. Sekarang saya akan menampilkan nama asal provinsinya dari mana dan kabupatennya. Namanya saya akan panggil Stiorini, ya. Asalnya dari Lamongan, kabupatennya Lamongan Tengah. Ya, dengan cara ketikan select A name, as name, asal dari, B provinsi, B kota, asal kabupaten, from tabel identitas, join tabel provinsi, dan nah, dengan cara ini ID provinsi ya, pemanggilannya. Where, kondisinya gimana ya? ID provinsi. Nah, dengan ID identitas. Identitas dengan 09112022. Oke, set. Nah, muncullah Stiorini. Nah, ya. Asalnya dari Lampung. Oke, kita lihat PHP admin atau relasinya pada PHP admin. Di sini pilih ya. Nah, tadi database-nya saya bikin dari database UAS bab 10. Udah diklik. Lalu klik designer. Nah, ini relasinya. Acak-acakan saya rapikan dulu ya. Oke. Susah gini ya. Tumben-tumbenan susah. Bentar. Harap sabar. Oke. Klik. Nah, gini relasinya ya. Oke, next. Ke kasus selanjutnya. Enggak. Ya, kasus selanjutnya itu kita akan menormalisasikan tabel yang tadi. Ya. Dengan menormalisasikan tabel yang tadi, kita buat tabel yang baru. Kalau kita ingin menambahkan kota, nah harus ada ID provinsi. Tetapi kalau kita buat tabel kota lagi, gak usah gitu, gak usah ada ID provinsi, gak usah ada provinsinya. Nah, seperti ini ya guys. Kita isi 5 saja. Insert untuk kota value Bandung. Nama kotanya ya. Oke. Selanjutnya insert untuk kota value Jakarta Pusat. Oh, sorry, ini tabelnya tidak tulis. Harusnya insert untuk kota value Jakarta Pusat.
Oke, berhasil. Ulangnya seperti yang di atas. Sama sih untuk mengisi film seperti itu, insert into nama tabelnya apa, lalu kemudian value. Oke, insert into value. Tadi Surabaya, sekarang apa ya? Semarang. Insert into kota apa ya? Value Yogyakarta ya? Yogyakarta. Oke. Kita lihat tabel kotanya. Select from kota. Nah, ini tabel kota. Jadi kita kalau ingin menambahkan kota lagi, gampang gitu. Kita lihat relasinya pada PHP admin. Sedang loading. Oke, tadi saya buat di dalam database UAS bab 10. Nah, kita klik desainernya, nanti akan muncul. Acak-acakan ya? Oke. Kemana ini kotanya? Udah susah banget ya. Duh, kotanya ini nih. Sih, ketutup ya? Nah. Nah, seperti inilah. Kurang lebih. Oke. Itulah relasi pada kasus tadi. Yuk, selanjutnya saya akan membahas kasus 1 ya, yang mahasiswa, di mana ini soal-soalnya. Rancanglah tabel dengan syarat 3NF ya, dinormalisasikan dulu. Nah, di sini saya akan membuat dulu tabel apa ya? Database dulu ya. Kita buat database yang baru karena kasus yang baru ya. Create database UAS bab 11. Karena tadi itu merupakan bab 11. Oke, selanjutnya create table mahasiswa. Karena tadi kan tabelnya mahasiswa ya. Yang pertama. Nah, kita isi pada tabel mahasiswa filenya apa aja? Ada NIM. Oke, dengan tipe data integer. Lalu batasnya 15. Ini merupakan primary key, nilai yang unik, nilai yang beda dari yang lainnya. Oke, nama mahasiswa dengan tipe data varchar 50, batasnya 0. Lalu jurusan dengan tipe data varchar dan batasnya 40. Oke, berhasil. Lalu kita buat isi tabelnya dengan ketikan seperti tadi ya. Insert into nama tabelnya yaitu mahasiswa. Ya. Mahasiswa dengan NIM. NIM, nama mahasiswa, jurusannya apa. Ya, saya akan percepat, ada jalan cepatnya seperti ini nih. Biar cepat value. Oke. Kita NIM-nya isi dengan 23552011. Oke. Namanya siapa ya? Amar. Jurusannya teknik informatika. Kemudian selanjutnya sipilnya 23552011. Oh, salah ya? Ya udah, saya gak apa-apa ya. Teknik industri. Ya. Bentar. NIM-nya kita cari lagi. 2355. Oh, di sini
NIM tuh harus beda dari yang lain ya, kita salin aja. Nah, harusnya ini itu 235520112. Syamsuddin namanya, dari Teknik Industri. Oke. Oke, selanjutnya NIM-nya 235520111. 2013. Namanya Siti, dari bisnis digital. Oke. Selanjutnya NIM-nya 235520114. Namanya Dinda Hao, dari Teknik Informatika jurusannya ya. Kemudian NIM-nya 235520115. Namanya David Da Silva. Oke. Selanjutnya dari jurusan Teknik Informatika ya. Oke. Next. 235520116. Namanya siapa? Dedi Mulyadi. Lalu jurusannya apa? Apa ya? Bisnis aja lah. Bisnis digital. Oke. Berhasil. Kita buat lagi tabel yang baru dengan ketikan create table KRS. Nah, di dalam tabel KRS itu terdapat adanya semester dengan tipe data varchar, itunya 30, dinulkan. Kemudian total SKS, integer 10, not null. Kemudian ada apa ya? Di dalam KRS ada apa aja sih? Total SKS, semester, ID semester ada gak sih? Ada ya? Kita tuliskan ya ID semester. Ya, ID semester. Dengan tipe data integer, batasnya 8, nolkan saja. Kemudian ada IPK, iya IPK ya, varchar 10. Nah, yang tadi ID semester itu primary key, harus nilainya unik karena ID itu kan tiap orang atau tiap semester itu pasti beda-beda ID-nya. Oke. Nah, kita panggil lagi NIM atau foreign key-nya. Primary key-nya ID apa sih tadi teh? Semester sama NIM. NIM. Oke. Foreign key-nya NIM, referensi dari tabel mahasiswa. Nah, filenya yang foreign key itu NIM. Lalu kita buat tabel, kita isi ya, lupa. Buat aja nih. Kita isi tabel tersebut, tabel KRS. Ya. Value. Yang pertama kita isi semesternya berapa.
ya, semester 1 kok 2 ya? 1 bentar, 1 dulu guys. Dengan total SKS 20, ID semesternya 10 tadi udah ya 10 mah. 210 ya, kemudian NIM-nya 2355 kok 3 apa itu? IPK-nya dulu IPK-nya 3,65, NIM-nya 23552011. Oke. Nah, ini kelebihan nih. Hapus kurung tutup, koma. Nah, semester 2 dengan ID semester dengan SKS 20 dengan ID-nya 2011 dengan IPK 3,7. Amin. Oke, selanjutnya NIM-nya 23552011. Oke, selanjutnya semester 3 SKS-nya berapa? 21. Kalian bisa lihat ya di sini isi filenya gimana, bebas sih isi filenya mau gimana juga, terserah kalian, tapi harus benar juga gitu, harus nyambung isi filenya. Oke, ini semester 4 semesternya semester 4. SKS-nya berapa ya semester 4? Kita isi dua-dua aja ya. Ininya 2013, IPK-nya 3,8, NIM-nya 2355201113. Oke, next. 5 semester 5 itu berapa? 21 aja ya SKS-nya. 2014 IPK-nya 3,82. Ya, dengan NIM 23552015 yang belum. Oke. Semester 6 21 ID-nya 2015 IPK-nya 3,9. Oke. 98. Dan NIM-nya 23552016. Oke, berhasil. Kita lihat. Kita lanjut aja ya ke tabel selanjutnya. Kita ketikkan, bentar saya scroll biar kelihatan kalau di atas. Create table matkul. Ada kode matkul integer dengan batas 25, kita nolkan saja. Ini merupakan primary key. Kemudian nama matkul dengan tipe data varchar 50, kita nolkan saja. Adalah segini aja isi tabel matkul mah. Kurung tutup.
Nah, berhasil. Kita isi insert into value. Nama tabelnya apa? Matkul. Nah, kode matkulnya berapa ya? 21 dengan nama matkul sistem basis data. Kemudian selanjutnya ID matkulnya 22 dengan mata kuliah metode numerik. Selanjutnya pakai koma. Kodenya 23. Itunya algoritma dan pemrograman 2. Selanjutnya kodenya 24 dengan mata kuliah literasi digital. Oke, selanjutnya kode matkulnya 25. Nama matkulnya struktur data. Oke. Selanjutnya kode matkulnya 26. Matkulnya Pancasila. Matematik informatika aja. Oke. Nah, yang 27 lupa ininya 27. Ininya Pancasila. Pengantar teknologi informasi dulu ya. Nah, selanjutnya itunya 28 kodenya. Ininya Pancasila. Oke, next. Kita bikin tabel baru, yaitu tabel program studi. Nah, udah bikin. Ada ID prodi dengan tipe data integer. Primary key ya ID-nya. Kemudian prodinya varchar 50. Nolkan saja. Oke, berhasil. Selanjutnya ada kita isi tabel tersebut dengan cara ketikkan insert into program studi value. Nah, kita isi ID-nya dengan 51. Program studinya teknik informatika. Oke. Kemudian ininya 61. Oke. Nah, kemudian ininya 71. ID prodinya dari desain komunikasi visual. Oke, ininya 81 dari bisnis digital. Oke, selanjutnya ada manajemen ekonomi. Nah, udah berhasil deh. Kita isi dengan kita buat tabel baru dengan tabel apa ya? Fakultas. Nah, fakultasnya ada ID fakultas ya, dengan tipe data integer atau int dengan batas 10. Kita nolkan. Ini merupakan primary key ya. Kemudian fakultas
Yang tipe data parcher not null. Oke, berhasil. Kok error ya? Apa ini yang salah? Oh iya, lupa. Ini ada koma di sini dan gak ada ini tuh kurungnya. Nah, oke. Harusnya seperti ini. Tadi ada kesalahan ya. Nah, berhasil kan? Oke, selanjutnya kita isi tabel tersebut dengan cara seperti tadi. Insert into nama tabelnya, fakultas, value. Nah, ID fakultasnya berapa ya? Kurung buka dulu ya. ID fakultasnya 211. Nama fakultasnya Fakultas Teknik FT. Kemudian ID fakultas kedua 212, ada ekonomi dan bisnis. Kemudian ada fakultas komunikasi dan bisnis. Komunikasi doang. Oke, berhasil. Kita buat tabel yang baru, yaitu create table provinsi. Nah, ada ID provinsi dengan tipe data integer, ini merupakan primary key. Kemudian ada provinsi. Kok error ya? Oh, ini nih, ada ini nih. Ada strip, harusnya tidak boleh ya. Tidak boleh dan tidak boleh ada spasi ya di dalam mengisi fill. Kemudian provinsi kita tulis lagi seperti biasa lagi. Nah, oke, berhasil. Kita isi ID provinsinya dengan cara ketikkan insert into provinsi, value kita isi ya. ID-nya berapa ya? Kebanyakan ID ya dari tadi. ID. Kita isi ID-nya berapa ya? Berapa ya? Isi berapa? 1 aja lah. Jakarta. Kemudian 2 Jawa Barat. Kemudian 3 Jawa Tengah. Kemudian 4 Sumatera deh. Sumatera Selatan, Sumsel. Selanjutnya 5 Kalimantan. Oke, 5 aja deh cukup. Nah, udah gitu kita buat tabel yang baru dengan cara ketikan create table kelas. Kita buat tabel kelas dengan isinya fillnya ID kelas dengan tipe data integer, itunya 10 aja batasnya, kita nolkan. Ini merupakan primary key. Selanjutnya ada kelas
Oke, dengan tipe data varchar 20 kita nolkan saja. Oke, selanjutnya kita isi ya, isi field kelasnya. Nah, kita lihat ya, tadi saya lihat dulu DSC kelas untuk melihat isi field pada kelas. Kita tuliskan untuk mengisi tabel atau field yang berada di tabel kelas ini. Nah, ada ID kelasnya 801, ada kelas TIF 223PD, ada ID-nya 2802, kelasnya TI 223PD, kemudian ada ID kelas 803, kelasnya BD 223PD, kemudian ada kelas 804 dengan kelas DKV, kemudian 805 dengan kelas MR 223PD, kemudian udah segitu aja, 5 aja. Nah, kita buat tabel baru, yaitu apa ya? Tabel apa? Saya lupa lagi ya, tadi tabel apa? Ada yang tahu? Tabel dosen. Lupa saya. Oke, kita isi ID dosennya berapa, integer, bahasa tasnya 12, ini merupakan primary key ya. Oke, nama dosennya. Nah, varchar batasnya 50, kita nolkan saja. Nah, sip, berhasil. Kita isi pada field yang berada di dalam tabel dosen dengan ketikan seperti tadi, insert into dosen value. Oke, yang pertama ada ID-nya 901, nama dosennya Dalir Amaluddin, sarjana komputer, magister komputer, Skom Mkom. Kemudian 902, nama dosennya siapa? Samsul Arif, sarjana teknik, magister teknik ya, STMT. Oke. Nah, di sini 90 kok 2 ya? 3 harusnya. ID dosennya ada Syahrul Gunawan, Syahrul Darul lah, jangan Syahrul Gunawan. Syahrul Darul Dalur, sarjana komputer, magister teknik. Oke, next. ID dosennya 904. Lanjut. Nama dosennya Maya Rosmayanti, sarjana seni, magister desain, SSN MDS. Oke, selanjutnya 905, ID dosennya namanya Padil Jaidi, Padia Almatul, Padil Jaidi, sarjana manajemen, magister manajemen. Oke. Set. Oke, berhasil, kita isi ya. Udah, tadi kita buat tabel yang baru, yaitu DPA, create table DPA.
DPA dosen pembimbing akademik. Ada ID DPA, nama DPA, ya, dengan tipe data nama DPA yaitu varchar 50, kita nolkan saja. Di sini ID DPA itu primary key ya, nilai yang unik. NIM, integer, ini foreign key-nya. Kita tulis nih primary key-nya. Ada ID DPA, ada NIM. Nah, selanjutnya foreign key-nya NIM ya. Referensi tadi dari tabel mahasiswa. Lihat, harus sama ya ininya. Mahasiswa file foreign key-nya itu NIM. Berhasil kita isi tabel DPA-nya dengan ketikan insert into DPA value 1001 Danang Kusnandar sarjana teknik mengurus teknik apa saja tadi teh NIM-nya berapa. Nah, kita ulang saja ya isi filenya. Nah, kita isi 4 atau 5 aja ya. Terserah itu kalian mau isi 1, isi filenya mau 2, 3. Tapi semua fil-fil yang ada di dalam tabel tersebut harus terisi gitu. Kita isi 5 aja ya. Oke, next. Berhasil. Kita buat tabel jadwal kuliah. Ya, untuk melihat ininya dengan cara ketikkan create table. Kita agama dulu ya. Create table agama, ada ID agama, ada nama agama. ID agama, tipe data nya integer. Itu merupakan primary key ya. Selanjutnya yang agama tipe datanya varchar, lalu kita isi pada tabel agama, isi filenya. Insert into agama value, ID agamanya 401 Islam, lalu yang kedua 402 Protestan, kemudian yang ketiga 403 dengan agamanya Katolik. Selanjutnya 404 agamanya Buddha. Selanjutnya 405
agamanya Hindu. Oke, ini udah dibuat. Kita lah buat tabel jadwal kuliah. Oke, di dalam jadwal kuliah ada apa ya? Ada kode matkul dengan tipe data integer 25, batasnya 0. Kemudian matkul tipe datanya varchar 30 not 0. Kemudian ada hari, ya, ininya date atau bisa juga dengan varchar untuk mengisi isi filenya. Bisa hari, bisa tanggal, bisa apa. Kita tuliskan file yang baru, jam masuk, ininya time, waktu ya. Kemudian jam keluar, tipe datanya time lagi. Kemudian kelas, ya, tipe datanya varchar 20, kita nolkan saja. Terus ada ruang kan, varchar tipe datanya 30, kita nolkan saja. Kemudian ada nim dengan tipe data integer, itunya 15, kita nolkan saja. Selanjutnya primary key-nya ada kode matkul dan nim, ya. Oke. Nih primary key-nya. Kemudian foreign key-nya ada 2 sama, ada kode matkul dan nim. Kode matkul, oke, referensinya dari tabel matkul. Kalau NIMA itu referensinya dari tabel mahasiswa. Kita tulis ya. Foreign key, NIM, referensinya tabel mahasiswa. Nama filenya NIM yang foreign key. Oke. Selanjutnya kita isi jadwal kuliah. Saya di sini akan isi 3 aja ya. Senin. Nah, ini ada apa sih? Kode matkulnya 21, mata kuliahnya sistem basis data, harinya Senin, jamnya dari jam 10 sampai jam 12. Kemudian apa sih? Kelasnya TI 223 PD, kelas ruangannya A203, kemudian NIM-nya 23552011. Oke. Ulang lagi ya, seperti yang ada di sini. Oke, metode numerik. Hari Selasa dari jam berapa ya? Jam 12 sampai jam 14. Oke, kelasnya TI 223 PD, ruangannya A20 atau berapa ya? B102 aja. NIM-nya 23552012. Oke, selanjutnya isi 23 atau berapa ya? 28 aja. Pada matkulnya mata kuliah Pancasila, ininya hari Rabu, jamnya jam berapa ya? Jam 9 aja, 09.00, jam 9 pas ya.
sampainya jam 10.20 karena 2 SKS biasanya Pancasila itu. Oke, selanjutnya kelasnya kelas apa ya? DKV T223 VD di ruangan A303 dan NIM-nya 23552013. Oke, saya buat segini aja. Lalu kita lihat ya tabelnya. Ada tabel agama, dosen, DPA, fakultas, jadwal kuliah, kelas, KRS, mahasiswa, matkul, program studi, provinsi. Di sini saya akan perlihatkan tabel-tabelnya. Ada tabel agama, dosen, kemudian kayak DVA, kemudian ada jadwal ya fakultas, kemudian jadwal kuliah ya. Kemudian ini ya tabel jadwal kuliah. Selanjutnya ada tabel apa ya, prom kelas. Kemudian ada tabel KRS. Mahasiswa, kemudian matkul, tadi KRS, mahasiswa, matkul. Nah, kalian bisa lihat ya tadi tabel-tabel yang telah kalian buat dengan cara ketikan select from nama tabelnya apa, contohnya ini program studi ya, provinsi. Nah, program studi provinsi, nah seperti itu. Selanjutnya kita ke exam dulu untuk melihat relasi dari tabel yang telah kita buat ya. Oke, buka examnya, lalu klik admin. Di sini tadi saya buat di database UAS bab 11, lalu klik desainernya. Nah, ini ya. Wow, sangat acak-acak. Saya rapikan dulu. Kalau yang saling berhubungan pasti ada garisnya. Ya. Bentar.